Ya, shalom teman-teman semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siang ini kita punya kesempatan untuk berdiskusi dengan Pak Ustadz Alip ya teman-teman ya. Dengan tema berhala. Sepakat? Kalau kita mau bahas tentang berhala, kita harus pahami dulu definisi berhala. Sangat sepakat sekali ya. Berhala itu adalah sesuatu yang dianggap punya nilai mistik atau disakralkan dan tidak dapat digantikan dengan yang lainnya. Ingat ya, berhala itu adalah sesuatu yang disakralkan, mempunyai nilai mistik dan tidak dapat digantikan dengan yang lainnya. Itu yang dikatakan berhala. Nah, berbicara tentang kekristenan, Alkitab sudah jelas mengatakan jangan membuat bagimu berhala dalam jenis apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Alkitab sudah jelas mengatakan itu ya teman-teman ya. Ayat yang sering dikutip, jangan membuat bagimu patung. Sebenarnya itu kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya teman-teman, di dalam bahasa aslinya itu merujuk kepada berhala. Jangan membuat bagimu berhala dalam bentuk apapun. Jangan sujud beribadah kepadanya. Jadi orang Kristen itu udah jelas ya teman-teman ya. Kita tidak boleh menyembah berhala. Ya, kita tidak boleh berlatria kepada berhala. Makanya kalau orang-orang Kristen itu misalnya nih di rumah saya ada patung salib gitu ya. Saya tidak menyembah kepada patung salib itu, tetapi patung salib itu sebagai bentuk saya mengingat Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menghapus kutuk dosa. Itu sebagai bentuk penghormatan, tetapi saya tidak sujud kepada patung itu. Enggak. Bahkan patung Tuhan Yesus itu yang di rumah saya misalnya rusak nih patungnya. Saya ganti dengan yang lainnya. Boleh. Karena apa? Saya tidak memberhalakan patung. Ya, saya tidak menyembah kepada patung. Kita balik lagi kepada definisi berhala. Berhala itu adalah segala sesuatu yang dianggap punya nilai mistik, disakralkan, dan tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Itu namanya berhala. Ya, itu baru kita memberhalakan sesuatu. Misalnya nih, kalau ada orang-orang yang percaya kepada batu akiknya, misalnya batu akik ini punya nilai mistik. Apakah batu akik ini bisa diganti dengan batu yang lainnya? Nggak bisa. Karena apa? Itu dianggap berhala. Dia punya nilai yang sakral. Dia punya nilai mistis. Ya, nah itu tema yang kita mau angkat pada siang ini tentang berhala. Tapi kalau berbicara tentang kekristenan, Kristen sudah jelas. Di dalam iman Kristen kita tidak pernah menyembah kepada berhala. Bahkan Alkitab sudah jelas mengatakan jangan membuat bagimu patung yang di dalam bahasa aslinya sebenarnya merujuk kepada berhala. Jangan membuat bagimu berhala. Jangan sujud kepadanya. Jangan sujud beribadah kepadanya. Ya. Nah, terkait nanti mungkin misalnya ada teman-teman nih yang melakukan misalnya mencium patung Tuhan Yesus, itu bukan kita menyembah patung itu, tetapi itu adalah dulia, itu adalah bentuk penghormatan. Ya, kita mengingat Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menghapus kutuk dosa, tetapi kita tidak sujud beribadah kepadanya. Karena apa? Ibadah itu hanya bisa kita lakukan kepada Tritunggal Maha Kudus. Latria itu hanya bisa kita lakukan hanya kepada Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Teman-teman Kristen, kencengin dulu tap-tap layarnya, diposting-posting ulang, di-share-share ulang teman-teman, kurang lebih sampai jam 3 nanti kita akan berdiskusi dengan Pak Ustadz Alip tentang dengan tema berhala ya teman-teman ya. Untuk awal ini Bang Oki tidak ada pertanyaan. Buat teman-teman semua jaga typingannya karena lawan diskusi kita ini bukan Paruk ya, bukan yang lainnya, tapi kita berdiskusi dengan orang yang sopan, beliau yang menguasai materi. Teman-teman tolong dijaga typingannya semua teman-teman, baik yang ada di komal saya maupun yang ada di komal sebelah ya teman-teman Kristen ya. Dikencengin dulu tap-tap layarnya. Jadi itu sedikit penjelasan saya Pak Ustadz Alip tentang berhala ya, karena Alkitab sudah jelas mengatakan jangan membuat berhala, apalagi sujud beribadah kepada berhala. Itu sangat-sangat dilarang di dalam iman kekristenan. Silakan Pak Ustadz Alip, waktunya.
Oke, baik. Terima kasih Bang Oki atas waktunya ya. Ini menarik, tapi saya sedikit koreksi ya. Koreksi tentang definisi berhala. Tadi itu kalau secara definisi itu kurang tepat. Ini kalau kita buka dari segi KBBI, sorry. Oke. Dari segi KBBI kita buka, maka ini kan disebutnya. Ini kan berhala ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maksudnya patung, dewa, atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Ini definisinya berhala. Tadi nggak sampai lanjut ke apa mistik-mistik dan sebagainya kan gitu ya. Itu mungkin penafsiran lebih jauh dari penjelasan Bang Oki kan gitu. Tapi secara definisi patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Nah, ketika membahas tentang patung ini, kalau kita bahas, kita kupas, memang teman-teman Kristen itu tidak asing dengan yang namanya patung-patung. Karena ini saya telat, mestinya jangan saya balik dulu. Karena kalau saya putar, ini kan misal ketika saya ketik gitu kan, nah kayak gini. Ini yang dibuat-buat kan gitu. Dan ini dinamai Yesus. Namanya Yesus kan gitu ya, patung Yesus dan seterusnya. Atau patung Bunda Maria. Oke lah, mungkin Bunda Maria kan tidak diimani sebagai Tuhan. Ya sekarang ke patung Yesusnya aja kan gitu. Nah ini kan dibuat-buat. Nah, Yesus itu selama hidup bahkan disuruh diimani dia itu sebagai manusia kan gitu ya. Nih patung-patungnya dibuat, malah justru ada lomba, bukan lomba ini maksudnya ya. Ada beberapa patung-patung yang dibuat itu makin besar gitu loh. Yang lomba-lomba tinggi-tinggian atau yang paling gede itu di mana kan gitu. Bayangkan ini dibuatkan di dekat gunung, ini kayak gini nih. Besar sekali. Nah, ada juga kemarin yang kegiatannya depan patung ini kakinya itu ya dicium, disembah. Kan dikatakan kalau Yesusnya Tuhan. Iya kan? Yesusnya disebut Tuhan, jelas. Yesus manusia, jelas. Dibuat patungnya, iya. Lalu dikatakan Yesusnya Tuhan. Ini kan berarti dikatakan patung Tuhan. Patung yang terbuat dari ukiran, entah dari batu atau semen dan sebagainya, yang lalu orang itu menyembah kepadanya. Dinamai itu patung Tuhannya, yang dikatakan patung Yesus kan gitu. Ya sebenarnya berdasarkan data seperti ini, membuat seperti ini, ya pelakunya itu mohon maaf ya, saya bilang dari teman-teman Kristen. Ini pelakunya. Karena faktanya, karena patung yang dibuat itu bukan Muslim. Dan itu bukan juga keyakinan umat Islam kan gitu. Jadi kalau kita lihat di beberapa negara, ketika ada patung Yesus, pasti yang buatnya itu Kristen, ya kan? Ya entah nanti maksudnya Kristen itu maksudnya pengikut Kristus dari Katolik atau dari Protestan, itu di luar urusan ya. Tapi intinya seperti itu pelakunya. Nah jadi tadi kalau dikatakan berhala itu adalah satu dewa yang didewakan, yang disembah dan dipujakan gitu. Tadi Anda katakan menyebut bahwa Tuhannya itu namanya Yesus. Lah, Yesus itu kan jelas juga hidup, tumbuh, dewasa kan gitu, makan. Nah, lalu dibuatkan patungnya, ya berarti didewakan kan gitu ya jadinya. Ya ini mohon maaf, cuman mungkin secara bahasa tidak mau didewakan atau diberhalakan dalam pemahaman Bang Oki. Tapi faktanya secara definisi ya kategorinya masuk. Kategorinya masuk. Bahkan kalau menurut ajaran Yesus, yang Yesus ajarkan tadi kan jangan kau membuat patung dan seterusnya, itu juga kan dibahas. Ya kan, tidak boleh. Bahkan di dalam kitab Anda, kalau saya baca di dalam Roma 1 nomor 23 sampai 25, mereka menggantikan kemuliaan Tuhan. Ini ya, kalau kita baca ya, Roma 1 nomor 25, saya baca biar tidak dibilang saya melintir, dari 23 ya. Di sini katakan apa? Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka dan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Tuhan dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Lah ini datanya yang bicara. Membuat patung, menyerupai manusia, menyerupai burung, atau menyerupai binatang. Bahkan melupakan penciptanya. Patung yang dibuat gambar manusia, ada juga gambar burung yang dibuat oleh manusia. Itu dipuja oleh manusia. Nah, maka di sini dikatakan mereka menggantikan kemuliaan Tuhan yang tidak fana. Tuhan itu kan tidak fana. 1 Timotius 6 nomor 16.
Bahkan banyak datanya tidak nampak dan seterusnya kan gitu. Digantikan itu dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang mana? Nah, siapa tadi yang bikin gambaran mirip dengan manusia yang namanya Yesus? Ya teman-teman Kristen juga. Kan gitu ya. Nah, benar kata Paulus di sini. Mereka melakukan pencemaran kan gitu. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang dipuji selama-lamanya. Tuhannya dilupakan, patungnya disembah gitu. Terima kasih. Oke. Siap. Silakan diterima. Oke, Pak Ustadz. Ya, sebenarnya kalau kita lihat definisi berhala itu ya, Pak Ustadz ya. Seperti yang Pak Ustadz sampaikan, saya sepakat ya. Definisi berhala itu seperti yang Pak Ustadz sampaikan, tapi jangan juga dilupakan. Berhala itu tidak dapat digantikan dengan yang lainnya, Pak Ustadz. Itu adalah definisi berhala yang kita juga. Definisi berhala tidak dapat digantikan dengan yang lain. Berhala dalam konteks spiritual, teologis tidak sekedar berupa patung fisik, melainkan segala sesuatu yang mengikat hati, pikiran, dan menempati posisi tertinggi, menggantikan atau melebihi posisi Tuhan. Itu yang dikatakan berhala ya Pak Ustadz ya. Jadi misalnya nih, ada satu batu akik yang kita anggap sudah punya nilai mistik. Batu ini tidak boleh diganti dengan batu yang lain. Karena apa? Ketika ada dua batu yang sama, batu yang satu ini tidak punya nilai apa-apa, tetapi batu yang satu ini punya nilai mistik. Makanya saya katakan batu itu tidak dapat digantikan dengan yang lainnya. Nah, terkait Pak Ustadz tadi membawa di dalam Roma pasal 1 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya bacakan ayat yang ke-25-nya. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Ya, kalau kita lihat ayat ini apa? Berbicara tentang hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Ya, mereka memberhalakan manusia, Pak Ustadz. Ya, mereka ini misalnya nih, Pak Ustadz, mereka menuhankan manusia, misalnya ya. Walaupun itu nanti akan dikatakan orang Kristen itu menuhankan manusia, tapi saya punya penjelasan untuk itu. Jadi ayat yang Pak Ustadz kutip di dalam Roma pasal 1 ayat 23 sampai dengan ayat yang 25 ini benar. Tidak ada korelasinya dengan kekristenan. Karena apa? Orang Kristen jelas dikatakan jangan membuat bagimu berhala, jangan sujud beribadah kepadanya. Nah, ketika orang Kristen, Pak Ustadz, di rumahnya ada patung, orang Kristen di rumahnya ada patung, Pak Ustadz, orang Kristen tidak menyembah kepada patung itu. Makanya saya katakan, kalau patung itu rusak pas saya pindah rumah, patah, saya ganti dengan yang baru bisa. Karena apa? Saya tidak memberhalakan patung itu. Saya tidak memberhalakan patung itu. Saya cuman ketika saya melihat patung itu, saya cuma mengingat, oh Tuhan Yesus pernah mati di kayu salib untuk menghapus kutuk dosa. Jadi saya tidak berlatria kepada patung. Ya, itu sebagai bentuk peringatan saya. Nah, berbicara tentang berhala, Pak Ustadz, aku juga mau buka satu data ya, Pak Ustadz ya. Aku juga mau buka satu data sama Pak Ustadz Alip ya. Teman-teman boleh dihilangin dulu ini teman-teman ya. Sebentar. Aku akan bacakan di dalam Sirah Nabawiyah ya Pak Ustadz ya. Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amr bin Luhai. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat kamit di hadapannya. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, menunduk dan sujud di hadapannya. Ya, ini data di dalam Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri halaman ke-24 paragraf kedua literasi Pak Ustadz. Pertanyaan saya kepada Pak Ustadz Alip. Hajar Aswad itu Pak Ustadz, batu Hajar Aswad itu boleh diganti dengan batu yang lain nggak Pak Ustadz? Batu Hajar Aswad itu boleh diganti dengan batu yang lain nggak? Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz, ajaran yang diajarkan Amr bin Luhai ini, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Ini masih dilakukan nggak sampai sekarang? Tawaf ini Pak Ustadz.
Sujud nggak sampai sekarang Pak Ustadz? Ya, apa yang dilakukan oleh apa yang diciptakan oleh Amr bin Luhai ini? Karena ini literasi Pak Ustadz Alip, ya. Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri, halaman ke-24, paragraf kedua. Masih dilakukan nggak tawaf ini sampai detik ini? Masih sujud nggak sampai detik ini? Ya, ini masih dilakukan nggak sampai detik ini Pak Ustadz? Mungkin itu dulu pertanyaan saya kepada Pak Ustadz Alip ya. Teman-teman Kristen kencengin dulu tap-tap layarnya teman-teman. Dikencengin tap-tap layarnya, diposting-posting ulang, di-share ulang ya teman-teman ya. Silakan Pak Ustadz Alip. Ada ini. Mana undangannya? Oke. Ya, baik. Terima kasih Bang Oki sudah dijelaskan panjang lebar. Kita nggak perlulah saya memaksakan Bang Oki itu mengakui, enggak. Tapi berdasarkan yang kita bicarakan, yang kita bahas, intinya kita sama-sama paham. Baik, memang dari tadi saya menantikan biar agak seru pembahasan kita. Pasti memang satu-satunya serangan terhadap Islam itu adalah ketika membahas batu Hajar Aswad. Cuman itu satu-satunya serangan untuk menyerang ajaran Islam kan gitu. Cuman poinnya tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bang Oki. Ketika membahas patung baik di rumah ataupun di gereja, yang kau bahas itu tentang patung Tuhanmu. Itu tuh patung Tuhanmu. Gitu loh. Mau rusak nanti, mau ganti, mau apa, tetap silahkan. Tapi kau buat patung, kau bilang menghormati, ya sama aja. Kau menghormati Tuhanmu. Yang kau buat, kau jadikan patung itu. Nah, kalau membahas tentang batu Hajar Aswad, mau sampai kiamat terjadi 2 kali pun istilahnya, walaupun tidak. Ya batu, bukan Tuhan. Dan itu batu juga bukan diciptakan oleh kami. Batu memang yang turun, yang tidak memberikan manfaat dan juga tidak membawa madarat. Bahkan dalam sejarahnya, waktu kaum Syiah tahun 300-an, ini sejarahnya bisa di-googling kalau tidak percaya, biar kita menyingkatkan waktu. Selama kurang lebih kurun 22 tahun, Mekah itu tidak ada batu Hajar Aswadnya. Nggak ada, hilang, dicuri oleh orang Syiah. Syiah Karamitah. Itu jelas, fakta sejarah membahas ini. Dicuri itu batu sekitar tahun kalau Masehi itu 800, ya sekitar abad ke-9 lah. Itu batu dicuri, hilang. Apakah umat Islam tidak mempunyai kiblat? Ya tetap kiblatnya ke sana karena yang jadi patokan titik koordinat di situ. Kiblatnya itu, walaupun batu Hajar Aswad itu nggak ada selama 22 tahun. Ketika itu batu tidak ada, hilang, apakah umat Islam tidak bisa haji? Oh enggak juga. Tetap melakukan ibadah haji, tetap melakukan tawaf dan sebagainya. Karena itu bukan jadi patokan. Jadi kalaupun itu batu tidak ada, tetap sah. Tetap sah. Cuman kami tidak boleh juga mengganti-ganti, merubah-rubah. Kalau itu sudah ada ya sudah kan gitu. Tidak boleh kami ganti-ganti apa urusannya, apa kepentingannya. Nggak ada urusan. Tapi kalau seandainya itu, misal Bang Oki, batu itu curi, kau ambil bawa ke Indonesia, kau potongin satu-satu mau dibikinin cincin, misal gitu. Kami tidak akan kehilangan, Ka'bah tidak akan kehilangan, kami tidak akan kehilangan tempat untuk kiblat. Nggak ada masalah. Sebagaimana dulu perilaku kaum Syiah kan gitu. Nah berikut juga membahas tentang yang tadi Amr bin Luhai. Ya memang peristiwa orang-orang terdahulu, Amr bin Luhai itu yang membawa berhala ke negeri Mekah. Sebelumnya itu Ka'bah itu sebagai kiblat. Nggak ada berhala. Amr bin Luhai bawa berhala. Lalu mereka melakukan tawaf. Iya. Emang tawaf ajaran Amr bin Luhai? Bukan. Tawaf itu ajarannya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim yang mengajarkan tawaf, yang sebelumnya keturunannya nggak ada berhala, maka ketika Amr bin Luhai bawa berhala, disembah oleh mereka. Nabi kami datang, bersikat itu berhala, kan gitu. Makanya Al-Quran menyebutkan, innamal musyrikina najsun, fala yakrobul masjidal haram, ba'da amihim hada. Jadi di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 28, mereka yang tadi kau ceritakan itu, yang tawaf dengan telanjang, yang mereka memunja berhala, buat kami itu najis. Disebutnya najis, ya. Bukan seperti itu. Kalau tawafnya ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ajaran para nabi terdahulu. Tapi perilaku musyrik bawa berhala itu najis. Nah, jadi kalau kita bahas kembali ke ajaran Bang Oki, Roma 1 nomor 23 sampai 25, fakta membuktikan pelakunya memang Kristen.
Terlepas nanti mengatakan hal apa, saya tidak melakukan itu. Tapi begitu juga patung-patung yang dibawa. Ingat ya, kalau masalah Ka'bah itu sebatas kiblat, Yahudi punya kiblat. Disebutnya kan di sana apa? Temple kan, di situ juga disebut apa namanya? Di Baitul Maqdis, di sana mereka punya kiblat, disebutnya sekarang tembok ratapan. Mereka ketika beribadah di situ menghadap tembok gini-gini, apakah menyembah batu, menyembah tembok? Enggak juga. Umat Islam punya kiblat. Sampai detik ini dari ajaran Nabi kami kiblatnya ke sana. Nggak ada masalah dan nggak ada yang menyembah batu. Sebagaimana juga orang Yahudi. Jadi ciri-ciri ajaran dari Abrahamik sama-sama punya kiblat. Lah kalau dari teman-teman Kristen memang ada kiblat. Kalau saya bertanya Bang, ibadah yang kalian itu kalau cara masuk surga, Matius 5 nomor 20, tolong kau jelaskan itu dulu. Karena kalau tidak sesuai dengan ajaran Yesus, maka kalian menyembah berhala. Karena ajaran Yesus tidak membolehkan menyembah berhala atau menyembah patung sebagaimana ahli Taurat. Silakan. Ya, jadi diskusi yang menarik ya teman-teman ya. Diskusinya menarik. Ketika Pak Ustadz Alif mengatakan di dalam Roma 1 ayat 23 sampai 25, di situ merujuk kepada orang Kristen. Pak Ustadz Alif, Roma pasal 1 ayat 23 sampai 25 ini adalah kritikan terhadap penyembah-penyembah berhala. Ini ingin mengkritik penyembah-penyembah berhala, bukan kami menyembah berhala, Pak Ustadz Alif. Ya, ketika Pak Ustadz Alif tadi katakan gini, loh di orang-orang Kristen itu di rumahnya ada patung, tetap aja patung itu berhala, patung itu adalah Tuhanmu. Pak Ustadz Alif, patung di rumah saya, kalau saya pindah tiba-tiba rusak, saya ganti dengan patung yang lain, Pak Ustadz Alif. Karena apa? Saya tidak memberhalakannya. Balik lagi kepada definisi berhala. Balik lagi kepada definisi berhala. Berhala itu adalah sesuatu yang dianggap punya nilai sakral, tidak dapat digantikan dengan yang lain. Tapi nggak masalah, berulang kali teman-teman. Ketika berdiskusi dengan saudara-saudara kita, apapun, kita akan tetap ikuti alurnya. Oke, sekarang saya ikuti. Kalau dikatakan di rumah orang Kristen ada patung, berarti menyembah berhala. Saya ikuti. Oke, kalau di rumah orang Kristen itu ada patung, berarti menyembah berhala. Sebentar, aku tunjukkan hadisnya. Sebentar ya. Di dalam Abu Daud 3627, hadis yang sahih, kita baca ya teman-teman ya. Abu Daud 3627. Ia berkata, Rasulullah bersabda, Jibril alaihissalam datang menemuiku dan berkata, tadi malam aku datang untuk menemuimu dan tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali patung yang ada di atas pintu. Di dalam rumah juga ada kain satir tipis yang bergambar patung serta terdapat anjing. Maka perintahkan untuk memotong kepala patung dan berada di rumah sehingga berbentuk pohon. Ini gimana Pak Ustadz? Kenapa di rumah ada patung? Bahkan Pak Ustadz, Jibril terhalang untuk masuk karena ada patungnya Pak Ustadz. Ini gimana? Ya, saya coba ikuti narasi Pak Ustadz. Ini gimana ini? Ketika di rumah Nabi, ini ada patung di atas pintu yang itu membuat Jibril alaihissalam ketika masuk terhalang oleh patung itu dan ada kain satir di atasnya. Itu gimana Pak Ustadz? Nanti tolong Pak Ustadz tanggapi. Terus narasi dari Pak Ustadz lagi teman-teman. Ya, batu itu adalah batu yang tidak ada mudaratnya. Pak Ustadz nggak baca hadisnya berarti. Batu Hajar Aswad itu kan batu yang turun dari surga Pak Ustadz. Ya, batu itu turun dari surga berwarna putih karena menyerap dosa, jadi sekarang berwarna hitam. Apakah batu yang turun dari surga ini Pak Ustadz tidak ada mudaratnya? Batu Hajar Aswad itu kan batu yang turun dari surga. Di dalam salah satu hadis dikatakan batu yang turun dari surga berwarna putih karena menyerap dosa, jadi berwarna hitam. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, batu dicuri. Pertanyaan saya Pak Ustadz, saya tahu cerita itu ketika batu Hajar Aswad dicuri. Pertanyaannya, dicari atau enggak ketika hilang itu Pak Ustadz? Batu itu dicari atau enggak ketika hilang itu? Apa diganti dengan batu lain? Karena kita balik lagi kepada definisi berhala. Berhala itu adalah sesuatu yang disakralkan dan tidak dapat digantikan dengan yang lain. Ya,
Sesuatu yang dianggap punya nilai yang sakral dan tidak dapat digantikan dengan yang lain. Ketika Pak Ustadz mengatakan batu Hajar Aswad pernah dicuri, saya tahu cerita itu. Tetapi yang jadi pertanyaannya, ketika dicuri, dicari nggak batunya? Atau diganti dengan yang lain? Ya Pak Ustadz ya. Terus yang mengajarkan tawaf itu adalah Ibrahim. Pak Ustadz, berikan saya satu bukti kalau memang Ibrahim lah yang menciptakan tawaf, karena di dalam literasi ini Pak Ustadz, di dalam Sirah Nabawiyah ini tertulis secara letterlek. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amr bin Luhai. Di sini tertulis di dalam literasi Pak Ustadz, diciptakan Amr bin Luhai. Maka ketika Pak Ustadz mengatakan Ibrahim lah yang mengajarkan tawaf, saya minta, kalau di mana datanya kalau Ibrahim lah yang menciptakan tawaf mutar-mutar Ka'bah? Ya, karena salah satu yang diciptakan oleh Amr bin Luhai ini, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Silakan Pak Ustadz Alif. Aduh ya Allah, jaringannya putus terus. Bentar ya, bentar. Jangan jalan dulu, bisa nggak? Boleh. Kita stop dulu. Diulang dulu ya, bentar ya. Kita stop Ya, dulu Pak Ustadz ya. izin ya. Oke, boleh. Silakan. Bentar. Ulang dulu bentar ya, bentar. Boleh. Tuh kan, aduh. Bentar ya. Kenapa sih kayak gini terus? Nah, ini. Sebentar ya. Boleh. teman-teman ya. Aman Pak Ustadz, aman. Santai aja Pak Ustadz, diselesaikan dulu jaringannya baru kita lanjut. Sip. Kalau nggak sambil mantau nggak ketahuan, nggak ada rekamannya nih. Oke, nih chat terputus. Oke. Oh jadi bisa. Ya baik. Silakan. Oke. Oh ya, mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertanyaannya cukup bagus. Ketika ditanya di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan tauhid dan sebagainya, maka kita buka di dalam surah Al-Hajj. Artinya haji itu adalah haji. Surah kedua ayat 26-27. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung terjemah ya, biar singkat karena waktu terbatas. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan juga sujud. Dan berserulah kepada manusia mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta dan yang kurus dan datang dari segenap penjuru yang jauh, dan seterusnya. Berikut juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 125 tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu meninggikan Ka'bah, kan gitu ya. Lalu berikut ketika dipertanyakan yang tadi itu ya, tentang masalah Ka'bah, masalah batu. Sebenarnya ya silahkan aja teman-teman Kristen mau bilang apapun, batu katakan batu. Seperti tadi juga yang dikatakan bahwa itu adalah batu yang turun dari surga. Iya, batu bukan Tuhan. Apakah batu itu tidak memberi manfaat dan tidak membawa madarat? Ya, tapi bisa nggak bawa madarat? Bisa juga sebenarnya. Contoh misal gini, saya kasih contoh. Batu itu saya ambil, saya lemparin kepala Bang Oki. Pasti bawa Bang Oki madarat, itu berdarah. Itu kan. Nah maksudnya begitu kalau kita bahas lebih jauh. Tapi bukan itu. Dia itu batu yang ya namanya juga batu gitu loh. Tapi ya terserah orang-orang mau menganggap seperti apa dan bagaimana. Ya itu hak kalian. Karena ajaran para nabi, kalau kita lihat Yosua, dia juga tawaf mengelilingi itu tempat, itu bait Allah, itu batu 7 kali. Di dalam kitab Yosua. Yakub di dalam Kejadian 28 juga dia memolesi meminyangi satu batu
Kejadian 28. Yakub mengatakan ini batu, di sini ada Tuhan, menjadi lorong ke surga. Kejadian 28 kau baca satu perikop. Apakah orang Yahudi baik Yakub maupun Yosua juga yang lain-lainnya mengatakan itu adalah Tuhan? Enggak ada yang bilang. Bahkan orang Yahudi ketika dia meratapi tempat ibadahnya itu rusak, dia sampai sekarang masih kejedot-jedotin kepalanya, kan gitu. Tapi gini aja sederhananya, kalau kau mau bilang bahwa batu atau kiblatnya umat Islam Hajar Aswad dikatakan sebagai Tuhan, ya berarti kau katakan juga orang-orang Yahudi yang menjadi nenek moyangnya Yesus juga menyembah berhala, menyembah batu, kan gitu. Sama aja kayak gitu kan. Karena pada dasarnya masing-masing punya kiblat. Cuman gitu doang. Islam punya kiblat, orang Yahudi punya kiblat. Cuman memang Kristen nggak punya kiblat. Akhirnya pada bikin sendiri kiblatnya, bikin patung. Saya tidak bilang patung itu Tuhan, enggak. Saya tidak bilang nggak gitu, Bang Oki. Tapi itu patung gambar Tuhanmu, gitu loh. Bukan itu di rumahmu patung itu adalah Tuhan, bukan. Jangan dibalik kalimatnya. Tapi patung yang dibuat itu adalah patung gambar Tuhanmu. Tuhanmu kan pernah hidup, pernah tumbuh. Ketika bayi ada patungnya waktu bayi. Ketika dia dewasa ada patungnya. Ketika dia disalib juga ada patungnya. Nah, yang disalib yang bayi itu adalah Tuhanmu yang jadi manusia, dibuatkan patungnya. Nah, hadis yang kau bawa tadi, justru itu menjadi kabar bahwa memang tidak boleh ada. Tidak boleh memelihara yang namanya patung, itu nggak boleh. Itu ketika aturan seperti itu ada pada Nabi kami sebagai khobar bahwa tidak boleh ada yang namanya berbentuk patung atau kain sesuatu yang berbentuk patung. Ya jadi ajaran buat kami betul. Makanya Nabi kami melarang. Bahkan di dalam surah At-Taubah tadi ayat 28, perilaku orang-orang yang menyembah berhala, mengeling berhala disebutnya sebagai najis. Roma 1 nomor 25 yang kau bahas tadi Bang Oki, ya memang itu ajaran Paulus bukan untuk kalian sekarang. Tapi menunjukkan mereka yang membuat patung dan memuja. Itu kan patung Tuhanmu. Yang berubah kan yang dulu manusia, sekarang dibuatkan patungnya. Kalau masalah batu tadi, itu dari zaman batu dari surga. Nggak ada masalah. Tapi ketika Anda masalah diambil, nggak ada masalah juga. Dan ngapain juga masalahnya dicuri-curi juga, kan gitu. Jadi bukan tentang Tuhan itu kalau dibahas. Cuman masalahnya adalah gini, kalau merujuk kepada ajaran Yesus, Bang Oki, tolong ditanggapi, bahwa hidup agamamu harus lebih benar daripada orang Yahudi dan juga orang-orang Parisi. Itu baru masuk surga. Orang Yahudi dan orang Parisi tidak membuat patung, tidak boleh. Bikin patung aja nggak boleh. Hidup agamamu harus lebih benar daripada mereka. Kalau kamu bikin juga, berarti kamu menurut Yesus tidak masuk surga. Coba kau teliti kalimat Yesus, Matius 5 nomor 20. Kata Yesus, lebih hebat daripada ahli Taurat dan orang Parisi. Mereka tidak bikin patung. Kamu bikin patung, berarti kamu nggak masuk surga. Walaupun alasanmu tadi itu mengingat. Nah, itu beda cerita. Gitu. Silakan. Makasih. Ya, makasih ya teman-teman ya. Sebentar. Waktunya belum muncul ya, Pak Ustaz. Bentar dulu. Oke, silakan diterima Pak Ustadz. Ya, ada beberapa yang kita tanggapi. Yang pertama, jika hidup keberagamanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang Parisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ingat, ahli-ahli Taurat dan orang Parisi itu kenapa dikatakan seperti itu Pak Ustadz? Mereka seakan-akan beragama, tetapi mereka memasukkan kehidupan kebudayaan mereka di dalam keberagamaannya. Ya, ingat, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu dia seakan-akan beragama, tetapi dia memasukkan unsur-unsur kebudayaannya di dalam kehidupan keberagamaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dilarang itu Pak Ustadz, jangan membuat bagimu patung dan sujud di hadapannya. Ya, jangan kita berlatria kepada patung itu. Itu yang dilarang. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, di situ tertulisnya jangan membuat bagimu berhala dan sujud beribadah kepadanya. Itu ya Pak Ustadz ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Pak Ustadz tadi mengatakan, oke, berbicara tentang batu, Yosua memutari batu, Yosua meminyaki batu. Loh Pak Ustadz, tetapi Yosua tidak pernah menerima ajaran mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya.
Ingat, di sini ada perbedaan Pak Ustadz. Yosua ketika melakukan itu, Yosua tidak berharap dosanya diampuni. Yosua tidak berharap dosanya dihapus habis-habisnya. Karena tegas tertulis di dalam hadis Pak Ustadz, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Itu Pak Ustadz. Ya, Yosua tidak pernah melakukan itu. Yosua tidak pernah misalnya nih mencium batu, terus dia berharap ketika dia mencium batu, dosanya akan diampuni, dosanya akan dihapuskan. Enggak. Karena hadis Pak Ustadz mengatakan, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Itu yang ketiga. Terus ketika saya bertanya dengan Pak Ustadz, di mana Pak Ustadz Ibrahim itu menciptakan tawaf? Pak Ustadz membawakan surat ke-22 ya, surat Al-Hajj ya, surat Al-Hajj ayat yang ke-26. Surat ke-22, surat Al-Hajj ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Oke. Saya bacakan aja ya teman-teman ya. Ini karena ini agak ngeblur. Ingatlah ketika kami menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan berfirman, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun. Sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf mukim di sekitarnya serta rukuk sujud. Ayat 27-nya. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Pak Ustadz, perbandingan yang saya lakukan Pak Ustadz, ketika saya membawakan literasi sirah nabawiyah, di sini tertulis secara eksplisit diciptakan Amr bin Luhai. Ini sampai saya tandai ini, sampai saya tandakan. Ya, ini tertulis secara eksplisit letter lex diciptakan Amr bin Luhai. Tetapi yang Pak Ustadz katakan, yang Pak Ustadz bawakan datanya, di mana di sini kalau memang tawaf itu diciptakan Amr bin Luhai Pak Ustadz? Ya, di mana datanya? Di mana di sini kalau memang tawaf itu diciptakan oleh Amr bin Luhai? Itu yang kedua. Terus Pak Ustadz, aku mau tanya satu hadis ya Pak Ustadz ya. Di dalam Sahih Bukhari ya, Sahih Bukhari 5075, aku cuma minta penjelasan dari hadis ini. Sahih Bukhari 5075, hadis yang sahih, saya bacakan. Menceritakan dari Rasulullah bahwasanya beliau berjumpa dengan Zaid Amr bin Naufal di bawah Baldah, dan itu adalah ketika belum turun wahyu kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menyodorkan kepadanya nampan berisi daging, namun ia enggan untuk memakannya. Beliau pun bersabda, sesungguhnya aku tidak makan apa yang kalian sembah untuk sesembahan kalian, dan aku tidak makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah di atasnya. Bisa nggak Pak Ustadz nanti tolong jelaskan Sahih Bukhari 5075. Silakan Pak Ustadz Alip. Oke, baik. Saya Bukhari 5075. Dari kalimatnya aja yang kau bacakan, aku itu udah sangat mudah dipahami. Jangankan sudah menjadi nabi, ketika dia belum turun wahyu pun dia tidak mau memakan makanan untuk sesembahan berhala, kan gitu. Dia tuh nggak mau kayak gitu. Jadi kebiasaan orang-orang kafir mempersembahkan makanan kepada berhala itu nggak mau. Bahkan itu makanan yang diharamkan, nanti ada hadisnya. 3 makanan yang diharamkan yang disebutkan atau yang tidak boleh, yang dilarang itu kan kayak babi kan gitu, makanan yang dipersembahkan untuk berhala atau untuk iblis atau untuk setan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kayak gitu. Dan itu tidak ada masalah. Kalau membahas tentang tawaf tadi, coba ya di Sirah Nabawiyah tolong dipahami, dicermati. Amr bin Luhai itu memang dia itu sebagai orang yang memodifikasi praktek ibadah, menciptakan, kan dia yang membawa berhala dari Syam. Lalu dia yang mengajarkan juga tawafnya itu kepada berhala. Nah, itu hal yang baru.
Seperti itu. Karena tawafnya Nabi Ibrahim, bagaimana juga dibaca data-datanya di Al-Baqarah 125 sampai ke bawah ketika dia meninggikan Ka'bah, mengajarkan tentang tempatnya Nabi Ibrahim, tempat ibadah, tempat sholat. Di situ dikatakan apa? Orang-orang yang tawaf, orang-orang yang wukuf, dan seterusnya sujud. Itu dijelaskan. Nah, masa kekosongan Nabi kami dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad SAW itu kan jauh rentannya. 1700-1800 tahun kurang lebih jaraknya. Kekosongan Nabi wajar nanti ada yang mengotori kan gitu ya. Contohnya tadi Amr bin Luhai. Makanya Nabi kami menjelaskan itu praktek musyrik najis ketika tawafnya itu mengelilingi yang menghadirkan berhala. Sebagaimana juga kalau masalah tawaf mengelilingi batu, ya di dalam kitab Anda juga di Kejadian 28 yang tadi saya sebutkan atau di dalam kitab Yosua, di situ juga mereka mengelilingi batu dan gak ada masalah. Makanya orang Yahudi sekarang dikatakan disebut sebagai tembok ratapan kan gitu. Tapi oke lah, silakan lah teman-teman Kristen. Gini, tidak bisa disamakan dalam ajaran Islam karena positioningnya udah berbeda. Yang kau bahas itu tentang makhluk, tentang batu yang bukan Tuhan dan bukan gambaran Tuhan, bukan gambaran Tuhan. Kalau masalah kau tadi hadisnya itu masalah tentang mencium rukun Yamani, mencium rukun Hajar Aswad, itu kan rangkaian tawaf juga, ibadah. Ya kan, menghapus dosa. Bagaimana ketika kulit kotoran lembu juga yang dibakar itu buat menghapus dosa? Keluaran 29 nomor 14. Apakah itu juga disebut sebagai Tuhan? Tai lembu, kotoran lembu, daging lembu jantan, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Loh, ternyata tadi media dengan cara membakar tai lembu, kotoran lembu, daging lembu, kok bisa menghapus dosa? Memang tai lembu ini Tuhan, tapi kami waras. Oh, enggak gitu. Enggak gitu cara memahaminya. Nah, sayang sekali pola-pola pikir teman-teman Kristen ketika tadi melakukan mencium Hajar Aswad, dikatakannya Hajar Aswad ini menghapus dosa. Ya, itu salah paham. Karena apa? Melakukan perbuatan demikian dapat menghapus dosa. Bukan si batunya menghapus dosa, bukan. Melakukan membakar daging lembu, kotoran lembu, ya kan, kulit kotoran dan juga dagingnya, melakukan kegiatan itu dapat menghapus dosa. Bukan itunya menghapus dosa. Gitu loh. Jadi bukan batunya menghapus dosa. Saya yakin Bang Oki nggak akan bilang kalau kotoran lembu itu menghapus dosa. Enggak. Tapi rangkaian ibadahnya itu karena itu perintah Tuhan, itulah yang dikatakan sebagai penghapus dosa. Bukan tentang media alatnya, bukan gitu ya. Saya rasa paham. Terus juga tadi Roma 1 nomor 25 jelas yang mempraktekkan itu, yang meneruskan itu kan dari Kristen ya. Karena di situ kan membuat patung-patung Tuhan yang tidak nampak dibuat nampak, digambarkan kan gitu. Bang Oki, Matius 5 nomor 20 itu jelas datanya. Hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat. Ini saya baca ya, jangan dikarang tolong datanya ya. Saya kan gini nih. Nih saya tampilkan nih. Ini tentang aturan-aturan. Jadi bukan masalah disembah. Disembah itu beda ayat lain lagi. Nah, di sini dikatakan nih. Sorry, ini ada di Ulangan maupun di Imamat, ya. Di sini dikatakan apa? Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di bumi, apa yang ada di bumi dan di bawah, atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Ini satu ayatnya begini. Di Imamat 26 juga, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu-tugu berhala. Nah, janganlah kamu dirikan. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir yang janganlah kamu menempatkan susah bacanya. Itu ya, bikin patung, diukir, digambar. Ini kan bukan masalah menyembahnya, bikinnya. Yang dilarang itu bikinnya. Nanti masalah menyembah itu lain lagi cerita gitu loh Bang Oki. Ini tentang larangan Tuhannya gitu loh. Jadi beda lagi, menyembah patung, membuatnya aja dilarang, apalagi menyembahnya kan gitu. Oke, nah, waktu saya Pak Ustadz ya. Matius 5 nomor 20, silakan. Waktu saya. Oke. Jadi ketika Pak Ustadz mengutip Imamat pasal 26 ayat yang pertama dan seterusnya, jangan dipotong ayat itu Pak Ustadz ya. Jangan membuat bagimu patung yang berukir atau bentuk apapun, jangan sujud beribadah kepadanya. Jadi yang tidak boleh itu Pak Ustadz, ketika kita membuat patung dan kita sujud beribadah kepadanya, kita berlatria kepadanya. Jangan dipotong ayatnya.
Ya, jangan membuat bagimu patung dan sujud beribadah kepadanya. Kita mengharap misalnya nih Pak Ustadz, di patung Tuhan Yesus, patung saya bisa menghapus dosa. Enggak seperti itu konsepnya Pak Ustadz. Ya, makanya dikatakan kita itu tidak boleh. Kalau kita lihat Pak Ustadz, jangan membuat bagimu patung. Itu kalau kita lihat di terjemahan yang lainnya atau kita merujuk kepada bahasa aslinya. Sebenarnya di situ tertulisnya gini, jangan membuat bagimu berhala. Di situ, jangan membuat bagimu berhala dan sujud beribadah kepadanya. Itu yang dilarang. Nggak boleh. Kita berlatria kepada berhala itu nggak boleh. Karena apa? Latria itu hanya bisa kita lakukan kepada Tritunggal Maha Kudus. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Terus yang kedua, ketika saya bertanya dengan Pak Ustadz Alif tadi di dalam Sahih Bukhari 5075. Loh, sebelum Nabi Muhammad itu menerima wahyu, memang Nabi Muhammad itu tidak memakan makanan yang seperti itu. Tapi kalau kita teliti baik-baik ayatnya Pak Ustadz ya. Di sini yang menyodorkan makanan siapa Pak Ustadz? Di dalam Sahih Bukhari 5075 sebentar ya. Sahih Bukhari 5075. Kita baca teliti baik-baik ayatnya pelan-pelan ya teman-teman ya. Dari sini kita baca ya. Bahwasannya menceritakan dari Rasulullah bahwasanya beliau berjumpa dengan Zaid bin Amru bin Naufal di bawah Baldah dan itu adalah ketika belum turun wahyu kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menyodorkan kepadanya nampan berisi daging. Di sini yang menyodorkan nampan siapa Pak Ustadz? Di dalam Sahih Bukhari 5075. Ya ketika Pak Ustadz mengatakan dari dulu Rasulullah tidak memakan itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam hadis ini yang menyodorkan makanan siapa? Di dalam Sahih Bukhari 5075. Terus narasi Pak Ustadz. Oh ya, tai lembu menghapus dosa. Itu bukan tainya Pak Ustadz. Jadi gini, hewan itu Pak Ustadz semuanya itu dibakar. Dan itu sebenarnya bukan untuk menghapus dosa. Ya Pak Ustadz ya. Itu kan dilakukan pada masa tradisi kuno, pada masa tradisi Yahudi kuno, Pak Ustadz. Ya, dan mereka juga tidak menganggap ketika membakar itu dosanya diampuni. Itu adalah pesan moral, Pak Ustadz. Ya, nanti aku jelaskan ayat ini secara lebih terperinci ya teman-teman. Jadi bukan tahinya itu, bukan tai lembunya itu teman-teman dibakar satu-satu, enggak. Itu memang isi perutnya itu kan ada tahinya di situ. Itu dibakar semua. Itu semuanya dibakar, Pak Ustadz. Dan itu dilakukan pada masa tradisi Yahudi kuno, Pak Ustadz. Itu dilakukan pada masa tradisi Yahudi kuno. Tetapi kan sekarang kita udah tidak pernah melakukannya itu. Tetapi berbicara, Pak Ustadz, aku lupa tadi. Aku lupa bertanya sama Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz tadi mengatakan batu Hajar Aswad itu pernah hilang, Pak Ustadz mungkin lupa menanggapi pertanyaan saya. Apakah ketika hilang itu dicari atau tidak Pak Ustadz batu Hajar Aswad itu? Atau batu itu diganti dengan yang lainnya? Karena balik lagi Pak Ustadz kepada definisi berhala tadi. Berhala itu sesuatu yang dianggap punya nilai mistik, sakral, dan tidak dapat digantikan dengan yang lainnya. Dan Pak Ustadz tadi tidak menanggapi. Ketika Pak Ustadz cuma mengatakan mencuri setelah saya bantah. Ketika dicuri hilang lebih dari 20 tahun, pertanyaannya dicari atau tidak itu? Atau digantikan dengan yang lain? Seperti itu Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Ustadz Alif ya, silakan ketika jawab pertanyaan saya ya. Itu batu Hajar Aswad ketika hilang itu dicari atau enggak itu Pak Ustadz? Ya, itu dicari atau enggak itu batunya? Silakan Pak Ustadz. Mana ini? Sebentar. Oke, silakan. Bang, kalau hilang dicari, emang kenapa? Namanya juga barang hilang dicari wajar. Dicari nggak ada masalah kan gitu ya. Loh kalau itu kan barang hilang, hilangnya karena dicuri, ya maka dicari. Lah memang salah. Emang salah kalau mencari barang yang hilang? Kok jadi lucu ditanya?
Nanti kalau nggak dicari juga dicari kesalahannya. Mau dicari, nggak dicari, nanti tetap dicari kesalahan. Kan itu bukan substansi yang dibahas. Kalau dia hilang, terus dicari, ya wajar dicari. Terus kalau kita ada barang, misal contoh di negara kita, di museum milik negara, milik suatu negara dicuri. Lalu kita negara memerintahkan, menginstruksikan pemimpinnya untuk mencari. Salah. Kan gak ada yang salah. Jadi maksud kamu baiknya jangan dicari. Kalau dicari berarti jadikan Tuhan. Kalau nggak dicari bukti itu bukan Tuhan, bukan standar. Jadi tidak terlalu penting saya rasa untuk diperdebatkan dan diributkan. Justru ketika dicari bentuk sebagai bentuk pertanggungjawaban, kan gitu. Bukan ada masalah, ya kan? Bukan kayak istilahnya mayat Tuhan hilang dicuri orang, bukan kayak gitu juga. Nah, tapi yang jadi bahas, aku agak sedikit ini aja sih, maksudnya tidak terlalu berat. Dan tidak terlalu untuk substansi dan dipermasalahkan ketika dicari, dan itu nggak ada kaitannya juga, nggak ada urusan. Bang Oki, tadi saya sudah tampilkan di dalam Keluaran 20 nomor 4 itu beda-beda Bang Oki. Keluaran 20 nomor 4 larangan membuat patung. Nomor 5-nya larangan menyembah patung. Dibedakan. Itulah kenapa kayak kemarin, mohon maaf ya, si Udis ini di situ saya ada sepakat, dia sangat tegas yang sering dilakukan oleh orang-orang Kristen. Bukan menyembahnya, membuatnya aja juga dilarang. Hadis tadi yang kau bawakan tentang ada malaikat datang itu betul jadi ajaran dalam Islam, nggak boleh ada patung. Nah, nggak boleh ada patung gitu loh. Jadi membuatnya aja nggak boleh, apalagi menyembahnya. Jadi 2 poin yang berbeda itu tentang hukum loh. Tentang hukum. Nah, lalu dikatakan di dalam Matius 5 nomor 20. Ini di sini loh poinnya Bang Oki. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Nah, ahli Taurat dan orang Farisi itu paham hukum Taurat. Hukum Taurat dilarang membuat patung. Kan gitu, melarang membuat patung. Ajaran Yesusnya harus lebih benar dari mereka. Berarti kalau dalam hukum Taurat tidak boleh membuat patung, mestinya kalau kalian mau masuk surga, jangan buat patung juga. Nggak boleh. Karena dalam hukum Taurat dilarang membuat patung. Dan kamu kalau memang mau masuk surga, ya jangan buat patung juga. Ketika kalian buat patung alasannya tidak menyembah, berarti kalian lebih rendah daripada ahli Taurat. Sementara kata Yesus kalau mau masuk surga harus lebih benar dari mereka. Kau sendiri di sini menunjukkan tidak lebih benar dari mereka. Tapi kalau versi Kristen silakan mau bikin patung, alasan tidak menyembah dan sebagainya, itu ajaran Kristennya. Tapi ajaran Yesusnya yang dikatakan tadi oleh Yesus harus lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam ajarannya ahli Taurat, jangankan menyembah patung, sujud kepada patung. Kristen banyak yang bersujud kepada patung, walaupun niatnya bukan menyembah, niatnya menghormati kan gitu. Nah, jangankan praktek sujudnya, membuatnya aja dilarang. Kata Yesus, kalau kamu tidak lebih benar daripada mereka, orang ahli Taurat, kamu nggak masuk surga. Jadi ya silakan kau poles mati-matian. Kau bilang Keluaran 29 nomor 14 bisa diuraikan itu. Ya itulah makanya aku bilang. Ya kalau saya pun tidak akan terlalu memperumit. Bukan tai sapinya yang menghapus dosa, bukan. Bukan tentang daging sapinya, bukan. Tapi rangkaian ibadahnya karena kita melakukan perintah Tuhan. Kalau di dalam ajaran Islam, karena ada yang mencontohkan nabinya, kami mengikuti. Taatnya, mencela ajaran Nabi kami, kata Nabi kami itu orang yang nggak mau masuk surga, kan gitu. Oke, jadi jelas ya. Dan saya bilang secara gamblang, kalau merujuk kepada ajaran Yesus, justru harus lebih benar kalau mau masuk surga. Kalau Anda bela mati-matian, patung di rumah kami bukan disembah, bukan diibadahi. Dan saya bilang itu patung itu bukan Tuhan, patung Tuhan. Patung gambar Tuhan gitu loh. Menggambar Tuhanmu yang pernah hidup di Israel, yang bentuknya manusia mati di atas kayu salib, kalian dibuatnya gambarnya gitu loh. Oke, Lalu kalian menyembah menghadap kepadanya. Gitu. Dipahami Bang.
Gitu Oke, ya. silakan diterima Pak Ustadz. Ya, jadi aku luruskan dulu ya teman-teman ya. Keluaran 20 ayat 4, Imamat 26 ayat 1. Makanya aku katakan di situ sebenarnya tidak patung ya. Jangan membuat bagimu berhala. Saya buktikan kalau kita lihat ke dalam bahasa aslinya ya. Tapi kita lihat di terjemahan yang lain ya teman-teman ya. Saya buktikan. Imamat 26 ayat yang ke-1. Janganlah kamu memiliki berhala, janganlah kamu menyembah patung batu keramat atau batu pahatan, karena akulah Tuhan Allahmu. Jelas ya teman-teman ya. Terus kalau kita lihat teman-teman di dalam Keluaran 20 ayat 4 ya, Keluaran 20 ayat yang keempat. Janganlah kamu membuat berhala apapun, baik yang menyerupai binatang di darat, burung di udara, ataupun ikan di air. Janganlah kamu bersujud kepada berhala apapun, atau menyembahnya dengan cara apapun, karena aku Tuhan Allahmu sangat cemburu. Jadi jelas Pak Ustadz, yang tidak boleh itu jangan membuat berhala. Kalau kita merujuk kepada bahasa aslinya Pak Ustadz, itu merujuk kepada berhala. Oke, itu saya sudah tanggapi. Nah, ini yang menarik teman-teman. Ketika aku bertanya sama Pak Ustadz Alip tadi ya, Pak Ustadz, kira-kira Pak Ustadz, waktu Hajar Aswad itu hilang 20 hari Pak Ustadz. 20 tahun itu dicari atau enggak? Pak Ustadz menjawab gini, itu tidak penting untuk diperdebatkan. Masalah dicari atau tidak, ini bertentangan Pak Ustadz dengan narasi Pak Ustadz di awal. Ketika Pak Ustadz sendiri mengatakan, batu itu tidak ada mudaratnya. Loh, kalau memang batu itu tidak ada mudaratnya Pak Ustadz, kenapa ketika hilang harus dicari? Kenapa harus sampai dicari? Kan tidak ada mudaratnya batu ini. Itu loh, ini bertentangan dengan narasi Pak Ustadz sendiri. Di awal statement Pak Ustadz mengatakan, batu itu tidak ada mudaratnya, Oki. Ya, kecuali dilempar ke kepala Oki sakit. Nah, itu ada. Nah, aku tanya sama Pak Ustadz, kalau memang batu Hajar Aswad itu Pak Ustadz tidak ada mudaratnya, kenapa ketika hilang harus dicari Pak Ustadz? Ya udah ganti aja dengan yang lain. Kenapa harus dicarikan batu? Cuman sekedar batu toh. Itu cuman sekedar batu, itu tidak ada mudaratnya sama sekali kata Pak Ustadz. Kenapa harus dicari? Itu. Nah, balik lagi Pak Ustadz ke dalam diskusi kita. Kita definisikan berhala itu Pak Ustadz. Berhala itu adalah sesuatu yang dianggap punya nilai mistik dan tidak dapat digantikan dengan yang lainnya. Jadi dia tidak dapat digantikan dengan yang lainnya Pak Ustadz. Saya berani katakan ini. Saya tidak membela orang Katolik, enggak. Saya yakin dan percaya ketika orang Katolik sujud kepada Maria, ya, mereka tidak berlatria kepada Maria, tetapi mereka bentuk penghormatan, mereka berdulia. Itu adalah bentuk penghormatan. Sama orang Kristen Pak Ustadz. Ketika ada orang Kristen misalnya melihat patung Tuhan Yesus, saya tidak menyembah kepada patung itu. Dan ingat, balik lagi kepada definisi berhala. Berhala itu adalah sesuatu yang dianggap punya nilai mistik dan tidak dapat digantikan dengan yang lainnya. Patung Tuhan Yesus di rumah saya Pak Ustadz, kalau hilang, saya nggak mau cari-cari. Tinggal ku pesan di Shopee, datang. Ngapain cari-cari? Kan saya tidak memberhalakan batu itu. Tidak ada nilai mistik untuk saya batu itu. Saya tidak menganggap patung itu bisa menghapus dosa. Enggak. Patung Tuhan Yesus rusak di rumah saya ganti Pak Ustadz. Atau hilang patung Tuhan Yesus nih, saya nggak cari-cari. Ya, karena saya tidak menyakralkan patung. Dan saya tidak memberhalakan patung Pak Ustadz. Seperti itu. Makanya patung Tuhan Yesus misalnya rusak, ganti dengan yang lain, ganti yang baru dong. Apalagi mau Natalan, patungnya harus yang baru, mengkilat. Tapi saya tidak sujud-sujud ke situ. Saya tidak menganggap patung Tuhan Yesus itu bisa menghapus dosa saya. Enggak. Jadi sebenarnya poinnya di situ Pak Ustadz. Kita membahas tentang berhala. Hal paling mendasar, berhala itu adalah sesuatu yang dianggap punya nilai mistik yang saya sudah tunjukkan datanya tadi, dan dia tidak dapat digantikan dengan yang lainnya. Makanya saya bertanya sama Pak Ustadz, Hajar Aswad itu ketika hilang, dicari nggak Pak Ustadz? Dicari.
Sedangkan Pak Ustadz sendiri mengatakan batu itu tidak ada mudaratnya. Lo ngapain dicari kalau nggak ada mudaratnya? Kan cuman batu, banyak batu lain toh. 20 tahun lagi hilangnya. Silakan. Oke Pak Ustadz, karena mau jam 3, tadi Pak Ustadz pertama ya. Tadi Pak Ustadz pertama aku ambil 5 menit lagi, habis itu Pak Ustadz 5 menit ya. Karena udah mau jam 3. Aku harus ada kerjaan soalnya. Aku closing statement 5 menit ya Pak Ustadz. Habis itu Pak Ustadz tanggapi. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak karena udah jam 3 ya teman-teman ya. Udah mau jam 3, aku harus siap-siap, aku belum makan juga. Kita ada kerjaan lagi habis setelah ini teman-teman. Jadi berbicara tentang berhala ya teman-teman ya. Kita harus paham dulu teman-teman, apa sih definisi berhala itu? Jadi berhala itu adalah sesuatu yang disakralkan, sesuatu yang dianggap punya nilai tertentu, ya, dan dia tidak dapat digantikan dengan yang lainnya. Seperti saya analogikan teman-teman. Terima kasih Bang Hambal. Seperti saya analogikan, misalnya nih teman-teman ya, ini ada 2 batu akik nih misalnya. Batu akik yang ini punya nilai mistik untuk saya. Ini bisa melindungi saya, punya ilmu kebal. Sedangkan batu yang ini tidak ada apa-apanya. Ketika batu ini hilang, apakah bisa digantikan dengan batu ini? Nggak bisa. Karena apa? Berhala itu tidak dapat digantikan dengan yang lain. Tetapi berbicara kepada patung Tuhan Yesus teman-teman, ya, di dalam Keluaran 20 ayat yang keempat, di situ dikatakan dengan jelas ya, janganlah kamu membuat berhala apapun, baik yang menyerupai binatang di darat, burung di udara, ataupun ikan di air. Jadi yang dilarang itu jangan membuat berhala, tetapi jangan dipotong ayat kelimanya. Janganlah kamu bersujud kepada berhala. Itu nggak boleh. Jangan kita sujud itu dengan tujuan apa? Untuk beribadah. Kita berlatria kepada patung itu nggak boleh. Karena ketika beribadah itu teman-teman, ada 3 hal yang harus dipenuhi dalam peribadahan itu ya teman-teman. Ada 3 hal yang harus dipenuhi. Makanya orang Kristen dan saya yakin orang Katolik, ya, walaupun saya tidak mempelajari Katolik secara mendalam, saya yakin orang-orang Katolik juga tidak menyembah kepada patung, ya, tidak memberhalakan patung. Karena ketika mereka menyembah, sujud di hadapan patung Bunda Maria, itu adalah bentuk penghormatan, ya. Karena apa? Melalui Bunda Maria, Tuhan Yesus datang ke dunia. Itu adalah bentuk penghormatan. Bukan berarti teman-teman Katolik ini ketika sujud di depan patung Bunda Maria, mereka menganggap Bunda Maria ampuni dosa saya, hapus dosa saya. Enggak. Ya. Karena enggak memberhalakan patung. Sama dengan kami orang Kristen. Kami juga tidak memberhalakan patung. Balik lagi kepada definisi berhala itu. Nah, nanti akan menjadi beban pembuktian di 5 menit ini untuk Pak Ustadz Alip sebenarnya. Kenapa batu Hajar Aswad itu, yang batu yang menurut Pak Ustadz Alip tidak ada mudaratnya itu harus dicari ketika hilang 20 tahun. Loh, itu cuma sebongkah batu Pak Ustadz. Kenapa nggak diganti aja dengan batu yang lainnya? Batu yang tidak ada mudaratnya Pak Ustadz sendiri yang mengatakan. Ya, kenapa harus dicari? Sedangkan kalau saya patung Tuhan Yesus, saya kemarin pindah dari kosan saya ke rumah yang baru ngontrak ini Pak Ustadz. Ketinggalan tuh patung Tuhan Yesus karena terlalu tinggi itu Pak Ustadz. Enggak saya cari-cari itu Pak Ustadz. Ku pesan di Shopee, datang patung baru Pak Ustadz. Aku nggak cari-cari. Karena apa? Aku nggak memberhalakan patung itu. Itu Pak Ustadz. Ya. 20 tahun nih Pak Ustadz hilang, kenapa harus dicari batu yang tidak ada mudaratnya menurut Pak Ustadz tadi? Ini perkataan Pak Ustadz Alip ya teman-teman ya. Ini perkataan Pak Ustadz Alip ya. Batu itu tidak ada mudaratnya, tapi ketika hilang 20 tahun dicari. Itu. Dan yang aku bingung gini, kalau cuman memang batu biasa, ganti aja Pak Ustadz dengan batu lainnya. Itu sebenarnya ya saya analogikan seperti itu. Walaupun ya teman-teman ya gini loh,
Jadi ketika kita membahas tentang berhala, kita harus paham dulu apa itu berhala, apa yang dimaksud dengan berhala, definisi berhala, maka masuk ke definisi ini ke dalam hal-hal yang kita bahas. Kalau itu ditujukan kepada patung Bunda Maria dan kepada patung Tuhan Yesus, tidak masuk. Karena apa? Saya yakin patung Bunda Maria aja itu kalau misalnya rusak tuh diganti boleh ya teman-teman Katolik ya. Mungkin boleh ya teman-teman Katolik ya. Walaupun saya tidak belajar ya. Boleh teman-teman Katolik ya, ketika patung Bunda Maria itu rusak ganti aja, boleh. Sama patung Tuhan Yesus itu rusak ganti aja. Hilang, ada yang nyuri misalnya 20 tahun, ganti aja dengan yang baru. Selesai perkara. Ya. Jadi begitu Pak Ustadz. Itu terima kasih banyak Pak Ustadz Alif. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silakan Pak Ustadz Alif lanjut closing statement. Silakan ya. Oke, silakan. Iya Bang Oki. Baik, terima kasih. Ini diskusi yang cukup kita lebih banyak tertawa daripada tegang ya. Ini bagus sih daripada kita emosi-emosian teman-teman ya. Baik. Nah inilah makanya aku bilang tadi. Berarti kalau begitu konteksnya itu udah berbeda. Kenapa nggak dicari aja kayak patung Tuhanmu COD tinggal pesen di Shopee kan gitu ya? Ya sama aja kamu berarti sedang membela pencuri. Pencuri itu dibiarkan dia memiliki kan gitu. Kan lucu kan ya. Kami suruh COD-an. Lah itu memang kami harus COD lagi ke surga gitu. Minta diturunin lagi batu. Kan kocak namanya. Karena di dalam hadisnya itu batu dari surga. Kami suruh cari ganti lagi. Minta diturunin lagi dari surga gitu. Jangan gitulah Bang Oki. Aku jadinya lucu gitu loh maksudnya kan. Lucu-lucu aja. Enggak, karena batu hajar aswad itu bukan kayak Tuhanmu yang dijual di Shopee yang beraneka ragam harga gitu kan. Patut enggak kayak gitu. Oke, tapi saya kembali lagi adalah bahwa yang tadi kita bahas itu kan berkaitan dengan memang ada poin-poin yang berbeda di antara keduanya. Satu, larangan membuat patung, kedua larangan menyembahnya. Gini, kalau Anda saya bilang tadi definisi berhala itu jangan sampai kalian mensakralkan. Ini saya baca lagi datanya ya. Bang Oki itu ini yang tadi saya sempat singgung tapi belum saya bacakan, yang saya sempat sebutkan di sini. Di dalam Kejadian 28 ketika Yakub itu ceritanya ini kalau dibahas dari atas, dia itu tidur. Jadi kan dia tidur itu sambil bantalnya itu pakai batu. Nah, di situ dia bermimpi sehingga Tuhan datang kepadanya. Lalu dia berkata nih, alangkah dahsyatnya, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Tuhan. Ini pintu gerbang surga. Mistis nggak ini? Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Lalu ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama itu Luz dan seterusnya lah. Ini loh Yakub ini ngeri nih. Bukan batu yang dia tidurin, dia bilang Tuhan ada di batu ini. Sehingga dia mengatakan ini batu lorong menuju surga. Keren gak tuh? Keren gak tuh? Batu ini lorong menuju surga. Bahkan sampai dia katakan Tuhan ada di sini, dikatakan batu itu adalah rumah Tuhan, dia kasih minyak, diolesin. Sakral gak tuh? Mistis gak tuh? Nah, kalau kau katakan yang demikian berhala, ya berarti Yakub dari kakek moyangnya Yesus penyembah berhala. Padahal dia itu disebut sebagai Bani Israel. Kan gitu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, saya bilang lagi, sekali lagi saya katakan, memang sangat sulit ketika mengatakan di dalam Islam itu kalau mengaitkan berhala kepada sang pencipta atau yang disembah. Karena nggak ada. Justru di dalam Islam itu alhamdulillah, Nabi kami, Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya itu 23 tahun. 10 tahun menanamkan ilmu tauhid. Jadi sudah sangat kokoh. Maka ketika Al-Quran menyebutkan tidak ada yang sama seperti aku, tidak ada yang setara dengan aku, maka kullu ma siwallah hadisun. Segala sesuatu selain daripada Allah, maka itu semuanya makhluk. Dan itu tidak disembah. Kalau masalah hilang dicari, ya itu wajar. Lo juga punya bini dicuri orang, pasti dicari Bang Oki sampai laporan ke polisi.
Masalahnya, kau bilang, kenapa nggak lo cari bini lagi aja? Kan gampang cari lagi bini. Ngapain mikirin cari-cari bini? Kan gak gitu konsepnya. Bukan berarti bini dicari itu berarti bini itu dituhankan. Aduh, ya Allah Bang Oki. Nggak gitu caranya kan ya. Ini tentang bagaimana juga batu dicari. Karena ini tentang hak milik ya wajar. Tapi poinnya ketika hilang selama 22 tahun. Ibadahnya umat Islam walaupun tidak ada Hajar Aswad di sana, tetap tawaf itu mengelilingi Ka'bah, tetap haji itu rangkaiannya berjalan. Di situ poinnya, walaupun tidak ada Hajar Aswadnya, kan gitu. Karena Hajar Aswad pada prinsipnya bukan tujuan. Tujuannya adalah menyembah Sang Pencipta. Walillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah timur dan barat. Fa'aina matuwalu, kemanapun engkau menghadap, di sana ada Tuhanmu. Itu pada dasarnya. Kiblat itu memang warisan dari nenek moyang, yaitu Nabi Ibrahim. Siap. Yang dijadikan sebagai kiblat. Oke, siap. Terima kasih Pak Ustadz Talib. Nanti kita atur untuk diskusi-diskusi yang lain Pak Ustadz Talib ya. Terima kasih banyak. Saya Oke, izin pamit, sama-sama. Pak Ustadz. Oke. Makasih Bang Oki. Belum. Oh belum. Pas seru nih kayaknya kalau belum kenal. Gini Pak ya. Pak Suat. Bentar dulu Pak Robin. Pak Suat. Pak Robin ini teman kita ya, teman kita. Beliau juga Kristen. Cuma paham beliau itu beda dengan mayoritas Kristen. Gitu. Nah, kalau saya kan paham tuh dengan apa? Dengan paham Anda. Saya tahu. Nah, kalau Pak Robin agak berbeda. Coba silakan ditanya. Baik. Malam Pak Robin. Selamat malam Pak. Apa namanya? Pak Suat ya. Selamat malam Pak. Shalom. Ya. Halo Pak. Jadi yang dimaksud Pak Yusuf PI itu perbedaan apa maksudnya? Saya belum pernah ngikutin juga. Bedanya di mana? Pak, bagaimana Pak Yusuf PI, Pak Ustadz? Bedanya apa-apanya yang beda? Ngelek ya? Ya silakan Pak, silakan. Oke. Ya, ini itu kan temanya Tuhan atau hamba, Pak. Jadi menurut Pak Yusuf PI Tuhan atau hamba itu merujuk ke apa? Tadi saya dengar penjelasannya ke Yesus. Ya jadi ini pertanyaannya sedikit unik ya. Jadi seolah-olah memisahkan bahwa kalau Yesus Tuhan maka dia bukan hamba. Kalau dia hamba berarti dia bukan Tuhan. Nah, ini jelas tidak sesuai dengan keimanan iman Kristen. Karena dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7 ya, Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7 bunyinya begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan macet ini kayaknya. jadi mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu. Jadi dalam iman Kristen itu bukan berpikir seperti kesimpulan yang dibuat oleh Pak Yusuf PI dengan pertanyaan retorika itu, Tuhan atau hamba. Oke. Ya, dia Anda kan menjelaskan Yesus itu Tuhan.
Saya mau tanya Pak Robin, Yesus Tuhan atau bukan Pak Robin? Melek ya. Bukan. Bagi iman Bukan. saya, Yesus. Oh, beda kan? Sama ente gitu. Nggak ngelek tadi. Saya Nah, punya dengar alat. suaranya. Gimana Pak? Gimana Pak Perdede? Ya, kalau bagi saya, Yesus itu bukan Tuhan. Oh, iya, Pak saksi Yehova ya. Bukan. Saya itu paling nggak mau di framing atau dikatakan manusia. Karena apa? Ketika saya mengadakan manusia, siapapun manusianya saya terkutuk. Itu firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Makanya sekalipun Yesus adalah manusia yang suci atau yang katakanlah yang sempurna, ya, dia tetap manusia. Makanya siapa yang mengandalkan manusia pasti terkutuk. Tetapi siapa yang mengandalkan Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi, dia akan diberkati. Itu aja bagaimana saya. Ya kalau itu iman pribadi. Artinya itu Iya. kesimpulan Bapak pribadi. Dan itu tidak mewakili iman pribadi, Kristen. Pak. Kalau pribadi itu berasal dari saya keluarnya. Ini dari firman Tuhan. Tapi itu yang saya imanin begitu. Nah, kalau dalam Kristen yang lain nggak apa-apa. Itu yang diimani, mengimani Yesus sebagai Tuhan silakan. Tapi Ngelek tunggu ya. waktunya kita akan terkutuk. Gitu. Ya, itu kesimpulan Bapak pribadi. Kalau memang kesimpulan umum, itu Bapak gereja di mana yang punya keyakinan seperti itu? Jadi kita kalau konsep ketuhanan itu kita jangan bawa umum, Pak. Karena umum itu adalah mengandalkan manusia. Nah, oke. Jadi, Pak, Berarti kan cara pribadi. Ya. Itu bukan Kita yang kesimpulan penting iman mau cari Kristen. lain. Kalau kita lari dalam firman Tuhan, Pak, mohon maaf. Bahkan firman Tuhan itu jangan dipercayai kata Yesus. Di mana dalilnya? Nah, ini juga Ustaz Yusuf belum tahu. Itu ada. Jadi jangan percayai yang ditulis oleh tinta. Jangan sampai Pak ini sebentar, jangan sampai Bapak ini Islam yang menyamar jadi Kristen. Tidak. Itu dosa besar, Pak, bagi saya, Pak. Bapak juga udah mempriming saya. Ya, sekarang kan pernyataan Bapak seperti dalil, itu istilah-istilah yang tidak dalam iman Saya Kristen itu berbicara biar istilah-istilah. kita ini ngobrol dengan saudara kita Muslim. Ya dalil juga harus berbicara dalil. Ya oke, saya mau tanya, supaya saya pastikan, Katakan ayat. saya bagaimana, pastikan Pak? gini. Kalau benar-benar Bapak ini Kristen, Bapak ini dari denominasi mana? Saya tidak memiliki denom, Pak. Dulunya saya punya denom. Itu kan udah bukan. Dulu, Pak. Dulu saya karismatik. Saya 30 tahun, Pak, menjadi hamba Tuhan. Ya. Tahu nggak Bapak apa yang saya lakukan? Di mana? Maksudnya Dengar dulu, Pak. Makanya Bapak, sebab saya menghakimi jemaat-jemaat melalui firman Tuhan. Berkedokkan firman Tuhan. Nah, ini yang saya lakukan dulu waktu saya menjadi seorang pendeta. Tapi sekarang puji Tuhan, Pak. sekarang Saya belajar jujur, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Begitu, Pak. iya, sekarang kan Bapak gini. terserah. Banyak Kalau sekali Bapak di berdusta, saya percaya, Pak. Bapak pasti mau berdusta. TikTok nih seperti ini. Kemarin ada pengakuan Arom misalnya. Setelah diklarifikasi kan banyak sekali yang ketidakbenarannya. Maksudnya gini, Bapak itu kan pengakuan sepihak. Nah, lalu Bapak datang dengan argumen yang kontras dengan kekristenan. Makanya saya mau tanya secara detail, Bapak ini dari denominasi mana yang mempercayai keyakinan sama seperti Bapak? Dengar dulu, Pak. Kalau dulu saya punya denom, saya ada termasuk karismatik, Pak. Ya. Saya dulu karismatik dan saya berdiri di bawah naungan gereja GJKI, Gereja Jemaat Kristus Indonesia. Ternyata saya paham bahwa gereja itu bukanlah bangunan. Atau Bapak mungkin tidak paham. Gereja yang sesungguhnya yang dibangun oleh Bapak adalah tubuh kita. Nah, itu yang saya bawa, Pak. Saya berbicara tentang firman Tuhan. Kalau dulu memang gereja itu saya agung-agungkan bangunan. Sementara bangunan dibangun orang-orang yang berdosa. Ya, siapapun dia. Bahkan dari nabi-nabi, Rasulullah adalah nabi yang berdosa. Terkecuali Yesus sendiri. Nah, Ya. definisi Bapak ini agak berbeda gini, saya jelaskan. Memang berbeda, Pak. Gereja. Berbeda, saya enggak. Sebentar. Makanya saya jelaskan bedanya di Bapak mana. nggak perlu menjelaskan itu kepada Itu saya. kata gereja. Bapak, penjelasan Bapak itu berbarukan doktrin. Itu nggak perlu disampaikan kepada saya. Karena saya udah melupakan itu, Pak.
yang namanya pengajaran Nah, doktrin. sekarang justru kayak ketakutan gini nak. Ini saya belum Enggak, saya bertanya tidak tentang ketakutan, iman Pak. loh. Saya masih seputaran latar belakang. Maksudnya gini, Bapak katakan bahwa gereja adalah tubuh Bapak. Ini kan kontras. Begini Pak, kalau Kontras Bapak dengan sudah tahu pengertian kebenaran, iman Kristen. dulu, Pak. Nah, Kalau Bapak sudah tahu nah, kebenaran, justru kami meragukan. Saya pribadi saja meragukan Bapak ini Kristen lakukan atau kepada bukan. pribadi Bapak, dan aku bisa melihat dan dari tindakan Bapak. Tuh, seorang hamba Tuhan yang benar. Pak. Jadi gini, Lakukan kepada pribadi Bapak, jangan lakukan kepada orang lain. Jadilah Bapak menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu Yerusalem berbicara Pak pribadi Pak. Ya, banyak sekarang hamba Tuhan. ini tak jelas ini. Ngomongnya tak jelas. Batu sandungan Pak. Mohon maaf. Ya nah, Jangan jadi batu sandungan Pak. gini, Bapak punya tidak kepintaran jelasnya gini. kepada saya. Bapak punya, Ketika Bapak memiliki Bapak kebenaran punya pribadi, keyakinan. Gini. Pak Robin, Gimana nih ngomongin? Nggak berhenti ngomongnya. gini. Kita gantian ngomong 2 menit dah ya, kayak gitu ya ya. silakan. Bisa? Karena Bapak juga Bapak akan cari pembenaran sendiri. Gini, Udah lihat kok. Kita ngomong gantian 2 menit nih. 2 menit. Saya kasih 2 menit, 2 menit gantian ngomong. lihat dia latar belakangnya itu agak aneh. Dibilang Kristen, Jangan enggak jangan juga. direka-reka Pak. Nah itu berarti dia kesimpulan Pak pribadi. Robin. Sebentar. Biar dulu dia ngomong, Pak Robin. Oh, siap. Silakan. Nah, jadi agak aneh karena gini. Dia tadi bilang gereja adalah tubuhnya. Itu bukan pengertian iman Kristen. Karena gereja itu bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Portugis. Bapak ngaku Bapak pendeta, Bapak mengaku karismatik. Nah sekarang saya mau tanya, karismatik Bapak itu aliran apa? Kan karismatik ini ada beberapa aliran. Nah, coba Pak jelaskan itu dulu. Oke. Silakan. 2 menit. 2 menit Pak Robin, silakan. Jadi karismatik itu Pak aliran yang termasuklah dengan Pentakosta. Ya. Biar Bapak itu intinya. Ya, bukan seperti Protestan. Sebenarnya saya di luar itu. Saya nggak mau kembali seperti yang lama lagi. Karena itu akan membuat perbedaan. Benar Pak. Itu akan membuat perbedaan. Datang Bapak lebih benar. Dominasi Bapak. Hah? Itu tidak diperlukan oleh Tuhan. Makanya Tuhan itu mengajarkan apa? Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Nah itu yang saya pakai, itu yang saya imanin Pak. Apakah saya salah? Bapak memaksakan kebenaran Bapak kepada saya, tidak akan pernah bisa Pak. Saya juga begitu sebaliknya. Tidak akan mau saya memaksakan kebenaran Bapak, kebenaran saya kepada Bapak. Silakan. Kalau Bapak benar-benar melakukan kebenaran, lakukan kepada pribadi Bapak. Nanti aku bisa melihat. Dari buah yang Bapak lihat, Bapak lakukan. Dari tadi saya lihat buahnya Pak. Bapak mengatakan saya tidak benar, mengatakan saya, dari mana Bapak mendahului Tuhan? Sementara yang memberikan saya napas bukan Bapak. Sementara yang memberikan saya makan bukan Bapak. Nah ini salah satu, disinilah kebanyakan kita pengajar-pengajar pengikut-pengikut Kristus yang tersesat. Jangan pernah menghakimi siapapun. Bahkan ketika Bapak melakukan yang baik kepada hamba yang paling hina daripada yang terhina di dalam dunia ini, sama Bapak seperti melakukan kepada Bapak. Nah itu, tapi Bapak dari tadi saya lihat tidak ada mengatakan apapun kepada saya, malah mengajak ucap saya tadi apa? Mengatakan saya aneh, beda, ya, seperti menyesatkan. Ya nggak apa-apa Pak, terima kasih. Bapak menghakimi saya, itu nggak perlu saya dengar Pak. Makanya itu seorang yang melontarkan perkataan seperti itu, makanya para hamba Tuhan pendeta yang melontarkan itu bukan hamba Tuhan. Ya itu bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu harus memiliki yang namanya lemah lembut, tidak ada penghakiman dalam hidupnya, bahkan dalam perkataannya, baik dalam mulutnya. Tapi Bapak, saya ada Baik. Bapak lihat menghakimi Bapak. Tidak. Apa yang Bapak imani Pak Robin silakan. habis. lakukan. Ya silakan. Nah, silakan Pak Suat. Ya boleh senyum Ya, Pak. jadi oke, lucunya gini, tidak boleh menghakimi, tapi sepanjang penjelasan Bapak menghakimi saya, mengadili saya, justifikasi saya, Bapak tidak sadar itu.
Nah, jadi standar kebenaran kita itu bukan standar yang subjektif. Bapak tidak bisa menilai kamu kelakuan gini, hamba Tuhan kelakuan gini. Itu sudah justifikasi. Makanya Pak tidak konsisten. Kita harus berpikir pada standar yang benar. Nah, tadi kan Pak datang dengan keyakinan yang berbeda, ngaku Kristen tapi keyakinan berbeda. Nah, apakah keyakinan yang Pak yakini ini Pak seorang diri atau ada Pak punya kelompok Kristen? Nah, kalau seorang diri berarti itu kan kesimpulan pribadi, bukan kesimpulan iman Kristen secara menyeluruh. Itu kan klarifikasinya, bukan justifikasi. Makanya saya memberikan pertanyaan klarifikasi. Sedangkan Pak justifikasi saya terus.